Nah, untuk solusi sistem persamaan lanjar ada 6 metodenya. Ada metode eliminasi Gauss, Gauss-Jordan, matriks balikan, metode dekomposisi LU, lelaran Jacobi, dan metode lelaran Gauss-Seidel. Yang 1, 2, 3, 4 ini tidak seperti metode numerik yang biasa kita bahas, yang pakai Excel bisa pakai iterasi. Nah, di sini ada dua yang agak sama, yaitu metode lelaran Jacobi dan Gauss-Seidel. Ya, yang metode 2, 3, dan 4 itu berdasarkan pada metode eliminasi Gauss dan tidak pakai iterasi. Kemudian metode 5 dan yang 6 itu dikembangkan dari gagasan metode lelaran pada solusi persamaan nirlanjar seperti yang kita bahas minggu lalu. Nah, sekarang kita langsung ke metode yang nomor 5 dan 6 dulu. Nanti akan kita bahas lebih dalam lagi tentang yang metode nomor 3 dan nomor 4. Oke, kita masuk ke metode lelaran Jacobi. Nah, metode lelaran Jacobi ini sama seperti metode iterasi titik tetap, dia dikembangkan dengan fungsi X1, X2, X3. Nah, kenapa kita sebut sebagai lanjar atau linear? Karena kita tidak pakai X kuadrat di sini. Semuanya setara. Ada X1, X2, X3, sampai Xn itu setara. Tidak ada yang berpangkat. Nah, X1, X2, X3 ini tidak masalah dengan notasi variabel. Kita boleh buat menjadi X, Y, Z atau A, B, C. Tidak masalah ya. Supaya bisa langsung mudah dipahami, kita langsung ke contoh. Nah, tentukanlah solusi SPL dari tiga fungsi fx ini. Diberikan tebakan awal x0, y0, z0, 1, 2, 2. Kemudian solusi sejatinya itu adalah 2, 4, dan 3. Berapa iterasi yang kita butuhkan untuk mendapatkan solusi dari semua fungsi ini menjadi x2, y-nya 4, z-nya 3. Kita akan proses menjadi xr, yr, dan zr. Kita akan bentuk fungsi ini menjadi fungsi yang bisa kita selesaikan pada lelaran Jacobi. Nah, oke. Di sini untuk yang pertama, untuk 4x. Nah, fungsi yang pertama 4x kurang y tambah z sama dengan 7. Ini kita bentuk menjadi f yang pertama. Nah, f1 sama dengan 4x kurang y tambah z kurang 7 ya. Nah, kita ambil 4x-nya, pindah ruas. 4x sama dengan, kalau 4x pindah ruas ke kiri, kan dia menjadi negatif. Nah, tapi kita langsung positifkan sehingga yang lainnya akan berubah tanda. Ya, 4x pindah ruas ke sini, tinggal y kurang z ya, tambah 7. Oke. Kemudian x saja sama dengan y kurang z tambah 7 per 4. Ini untuk x-nya. Ya, atau untuk xr tambah 1. Dari fungsi yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua, yang 4x ini, 4x kurang 8y tambah z sama dengan minus 21. Kita jadikan ini fungsi yang kedua. Fungsi 2 sama dengan 4x kurang 8y tambah z tambah 21. Kita ambil y-nya. Y-nya pindah ruas ke kiri, langsung jadi 8y ya. Nah, yang lainnya tidak berubah tanda. 4x tambah z tambah 21. Nah, y saja adalah 4x tambah z tambah 21 per 8.
Oke ya, ini untuk YR tambah 1. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu kita akan ambil Z-nya. Dari min 21X tambah Y tambah 5Z sama dengan 15. Nah, kita akan jadikan dia fungsi yang ketiga. Fungsi yang ketiga berarti dia akan menjadi min 21X tambah Y tambah 5Z kurang 15. Nah, kita ambil Z-nya saja. Z pindah ruas berarti akan menjadi minus 5Z. Langsung kita positifkan sehingga yang lain berubah tanda menjadi 21X kurang Y ya tambah 15. Z saja adalah 21X kurang Y tambah 15 per 5. Nah, kita sudah membentuk untuk XR tambah 1, YR tambah 1, dan ZR tambah 1. Nah, berarti nanti ini akan menjadi XR, ini YR, ini XR, ini ZR, ini YR, ini ZR. Kita bentuk persamaannya. Kemudian kita selesaikan untuk lelaran. Nah, kita buat manualnya dulu. Cara manual berarti kita akan buat lelaran 1, R, kemudian XR, YR, ZR, kemudian F1, F2, F3. Nah, untuk lelaran pertama, tadi di tebakan awal diberikan X0-nya adalah 1, 2, 2. Nah, di iterasi 1, kita pakai fungsi tadi. Untuk yang XR tambah 1, ya, rumusnya adalah YR kurang ZR tambah 7 per 4. Nah, kita masukkan Y-nya adalah 2, kemudian Z dikurang Z, Z-nya juga 2, ditambah 7 per 4. Nah, 2, 2, 7. 7 per 4. Oke. 7 per 4 berapa? Berapa 7 dibagi 4? 1,75, Bu. 1,75. 1,75. Kemudian YR. YR digunakan rumus tadi. YR tambah 1 adalah 4XR tambah ZR tambah 21 per 8. Nah, 4 dikali XR. XR-nya ini 1 ditambah ZR. ZR-nya 2 ditambah 21 per 8. Nah, ini rumusnya YR 4X. Oke, betul ya. 4 ditambah 21, ditambah 2, 6 tambah 21, 27. 27 per 8. 3,375. 3,375. Ini tadi ada kesalahan di menyalin soal. Tadi Ibu buat soalnya min 21X tambah Y tambah 5Z sama dengan 15. Sudah dihapus 21-nya. Min 2X. Jadi Z-nya adalah 2XR. Z-nya 2XR kurang 5, dikurang Y tambah 15 per 5. Nah, sehingga didapatkan kemudian ZR. Ya, ZR-nya di sini.
ZR-nya sama dengan, nah, di iterasi 0, tebakan awalnya 1, 2, 2. Kemudian di iterasi 1, kita gunakan fungsi tadi. XR tambah 1-nya sama dengan buka kurung YR dikurang ZR ditambah 7 dibagi 4. Dibagi 4. Hasilnya 1,75. Seperti tebakan awal tadi. Kemudian yang ini, buka kurung. Yang kedua yang Y. 4 dikali XR ditambah ZR ditambah 21 dibagi 8. 3,375. Oke. Berikutnya sama dengan buka kurung 15 tambah 2 dikali XR dikurang YR. Tutup kurung dibagi 5. Nah, prosesnya Z-nya adalah 3. Nah, berikutnya kita selesaikan F1, F2, dan F3. Untuk F, bisa kita mulai dari yang atas. Patokannya yang atas ini, fungsi yang atas, atau F yang sudah kita sama dengankan dengan 0 tadi. Sama dengan 4 dikali X dikurang Y ditambah Z dikurang 7. Nah, bentar. Ini untuk F1. 4 dikali X dikurang 8 dikali Y ditambah Z ditambah 21. Tutup kurung, entar. Nggak ada tutup kurung, entar. Untuk F3 sama dengan minus 2 dikali, ya, berdasarkan yang ini, minus 2 dikali X ditambah Y ditambah 5 kali Z dikurang 15. Nah, fungsi X, sasaran kita, dia sama dengan 0. Ya. Kita tadi membentuk fungsi F1, F2, F3. Ini sebenarnya dia sama dengan 0. Nah, ini bisa kita copy saja ke bawah. Kemudian kita tarik sampai hasilnya adalah 2, 4, dan 3. Nah, ingat. Coba perhatikan di sini, Ibu membuat lebar kolom untuk X, Y, dan Z cukup lebar. Coba dikurangi dulu supaya tampilannya tidak terlalu lebar. Nah, Ibu sorot, ditarik. Nah, kita sasarannya 2, 4, dan 3. Tarik. Belum. Tarik. Nah, coba kalau lebar kolomnya kurang. Nah, ini dikecilkan lagi. Kecilkan lagi. Nah, di iterasi 12, dia sudah mencapai nilai 2, 4, dan 3. Sasaran kita tadi 2, 4, dan 3. Tapi kalau lebar kolomnya diperbesar sampai berapa angka di belakang koma ini, ya, sampai semaksimal mungkin yang bisa ditampilkan Excel. Nah, dia masih belum pas seperti nilai yang kita cari. Sehingga iterasinya dilanjutkan lagi. Nah, di sini tidak ada toleransi error, sehingga kita terima nilai saat sudah sudah pas dan tidak berubah lagi, ya. 2, 4, 3 kita temukan di iterasi yang ke-20.
Ini untuk lelaran Jacobi. Lelaran Jacobi kita ubah tadi fungsinya sedemikian rupa. Dari bentuk fx ini kita jadikan dia f1, kemudian bentuk x-nya, kemudian f2, bentuk y-nya dari fungsi yang kedua, kemudian f3, bentuk z dari bentuk yang ketiga. Nah, ini sebenarnya dia sama dengan 0. Nah, yang ini juga sama dengan 0, ini sama dengan 0. Artinya fungsi itu kita ingin sasarannya dia menuju 0. Nah, kita lihat di sini fungsi kita, fungsi F1, F2, F3 di iterasi 1 sudah menuju 0 di F1 dan F3. Nah, demikian seterusnya juga untuk F2. Berikutnya kita buatkan grafik konvergensi. Sorot R sampai X, Y, Z-nya. Kemudian masukkan grafik dari insert. Ya, grafik kita selalu pakai yang ini. Sketcher with smooth lines and markers. Klik. Nah, ini kita perhatikan yang X warna biru, yang Y warna oranye, yang Z warna abu-abu. Nah, di awal, tebakan awal 1, 2, dan 2 ya. Nah, kemudian nilainya bergerak, kemudian stabil di nilai yang menuju solusi sejatinya tadi. Ini adalah grafik konvergensi nilai solusi X, Y, dan Z. Nah, kita letakkan di bawah. Kemudian kita juga perlu buat grafik konvergensi dari fungsi F1, F2, dan F3. Sorot iterasi, kemudian tahan kontrol, dan disorot F1, F2, F3. Masukkan grafik, insert, grafik, sketcher with smooth lines and marker. Nah, ini semua fungsi menuju 0 ya. Sehingga di sini grafiknya itu sudah konvergen. Grafik konvergensi nilai fx. Oke. Nah, di sini kita diberikan soal yang pasti dapat konvergen ya. Ini soal kita konvergen. Tapi sebenarnya ada syarat tertentu supaya kita berhasil dapat konvergen. Nah, syaratnya itu perhatikan soal kita. Nah, di soal ini kita cek dulu diagonal ya. Dominansi diagonal. Dominansi diagonal utama untuk memastikan konvergensi. Ya, untuk memastikan konvergen. Oke, diagonal utama itu adalah bagian yang ini. Yang 4, 8, dan 5. Nah, nilai 4 pada fungsi yang pertama, kalau kita mutlakkan, ini lebih besar jika dibandingkan dia ditambah, jika nilai koefisien lain ditambah. Ya, misalnya yang Y ini koefisiennya kan -1. -1 ditambah nilai Z ini koefisiennya kan 1. Nah, kalau kita tambahkan 1 tambah 1, ini yang 4 tetap lebih besar ya. Ini diagonal utama. Yang 8 ini tetap lebih besar dibandingkan dengan jika 4 yang ada di sini ditambah dengan koefisien yang ada di Z. Ya, tetap 8 ini lebih besar daripada 4 tambah 1. Kemudian yang bagian yang ketiga, yang 5Z,
5 tetap lebih besar jika 2 ditambahkan dengan 1. Nah, artinya koefisien-koefisien yang ada di diagonal utama ini mempunyai nilai yang dominan dibandingkan koefisien yang ada selain diagonal utama ini. Sehingga nilai yang kita dapatkan pasti konvergen ya. Kalau kita proses dia pasti konvergen. Apakah nanti soal yang kita dapatkan selalu akan menghasilkan konvergen? Jika tidak konvergen, berarti Anda perlu cek dengan cara ini ya. Ya, atau dicek di awal. Cek di awal, pastikan dia konvergen dulu dengan cara ini, baru kita lakukan perhitungan menggunakan Excel. Ya, baru kita lakukan perhitungan ini. Berikutnya, metode yang kedua adalah metode lelaran Gauss-Seidel. Nah, untuk metode lelaran Gauss-Seidel ini, karena di sini dia menemukan bahwa kecepatan konvergen pada lelaran Jacobi dapat dipercepat bila setiap nilai XR atau XI yang baru dihasilkan segera dipakai pada persamaan berikutnya untuk menentukan harga XR yang lainnya. Nah, kalau X yang kita hasilkan langsung dipakai, maka kecepatan konvergensinya bisa lebih cepat. Dan lelaran ini dinamakan lelaran Gauss-Seidel. Nah, kita geser ke sini. Oke, untuk Gauss-Seidel dengan fungsi yang sama, tebakan awal tadi 0, 1, 2, dan 2. Nah, fungsinya Ibu copy dari sini. Ctrl C dan klik di sini Enter. Untuk iterasi 1, fungsi X kita gunakan XR tambah 1 yang tadi sama dengan buka kurung YR dikurang ZR ditambah 7 dibagi 4. Enter. Oh, dibagi 4. Dibagi 4. Nah, X sudah dihasilkan. Nah, untuk mencari Y, kita akan langsung gunakan X yang sudah didapatkan ini. Sama dengan buka kurung. Untuk mencari Y tadi rumusnya adalah 4 dikali XR. Ya. Berarti XR-nya kita pakai X yang terbaru. Ditambah Z. Ditambah 21 dibagi 8. Dibagi 8. Enter. Nah, selanjutnya untuk Z. Untuk Z berarti kita sudah punya X terbaru dan Y terbaru. Kita gunakan untuk mencari Z. Sama dengan buka kurung. 2 dikali X dikurang Y ditambah 15, tutup kurung, dibagi 5. Enter. Nah, ini Z. Hasilnya berbeda dengan yang tadi ya. Ini 3,75, ini 3. Ini 2,95. Tarik. Kemudian kita copy. Nah, F3-nya langsung 0. Kita lihat perubahan nilai X, Y, Z menuju 2, 3, dan 4 itu lebih cepat di iterasi yang ke-11. Ini kolomnya sudah lebar ya. Walaupun diperlebar lagi, nilainya tidak berubah. Nah, di Gauss-Seidel kita memperoleh lelaran untuk menghasilkan nilai solusi sejati 2, 4, dan 3 itu di iterasi ke-11. Nah, sampai di sini bisa dipahami metode lelaran Gauss-Seidel dan Jacobi? Bisa, Bu.
Ya, selanjutnya kita perlu buat grafik. Oke, grafik dengan cara yang tadi, grafiknya tidak akan berbeda, tapi jumlah iterasinya lebih cepat. Nah, ini grafiknya, tinggal kita ganti judul kolomnya. Dari awalnya garis grafiknya lebih panjang ya, lebih banyak grid grafiknya ini iterasi 20 yang di sini sampai iterasi 11. Demikian juga dengan fungsi F-nya, sorot R, sorot F, kemudian kita masukkan grafiknya. Nah, ini memusat menuju 0. Oke, tinggal kita ganti judul-judulnya. Nah, itu tentang metode yang pertama, lelaran Jacobi. Nah, hari ini sampai di sini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.